Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa yang berarti al-khawfu minal jalil, rasa takut kita terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanjil, beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Qur'an dan sunnahnya. Wa syukru ala jajil, bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Dan takwa yang berarti wal istidadul yaumir rahil, bersiap-siap kita menuju kepada kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hambanya yang bertakwa kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, kullu ummati yadkhuluna jannah, setiap umatku nanti pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa saja yang mereka yang tidak mau itu? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Mereka yang mentaatiku maka ialah yang masuk surga, dan mereka yang mengingkariku ialah yang tidak mau. Maka dalam hal ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah kemauan kita untuk mengikuti terhadap ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengikuti terhadap ajaran Nabi? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah Allah mengutus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk umat manusia, seluruh umat manusia, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan. Akan tetapi kebanyakan kita sebagai umat Muhammad manusia tidak mengetahuinya. Bahkan lebih tegas lagi di dalam ayat Al-Quran jelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai pengikut umat Muhammad itu, apabila kita mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengikuti ajaran Nabi, yuhibbukumullah, maka kita akan menjadi hambanya yang dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh niatan doanya insyaallah Allah akan kabulkan. Seorang hamba yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya yang didapatkan adalah tempat yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengaku diri kita sebagai umat Muhammad, sudahkah kita mempunyai karakteristik yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, yaitu pengikut umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setidaknya ada 5 hal yang dimiliki oleh pengikut umat Nabi Muhammad itu. Yang pertama adalah asyida'u 'alal kufar. Mereka yang keras terhadap orang kafir. Keras bukan berarti radikal. Keras dalam hal ini adalah bagaimana mempertahankan akidah, mempertahankan agama kita ketika ada orang yang menghina, melecehkan kita sebagai umat Islam. Pada prinsipnya kita umat Islam tidak pernah mencari musuh itu sendiri. Tapi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang menghina, merendahkan agama kita, maka kita harus mempunyai gairah semangat untuk membelanya. Seperti halnya ketika kita, keluarga kita, misalkan ayah ibu kita dihina oleh orang, istri kita, anak-anak kita, maka kita tentu punya kewajiban untuk membelanya dalam hal ini. Tapi kenapa ketika agama kita dihina, direndahkan, ada muncul dalam diri kita sikap yang bijaksana, memaafkan orang tersebut, dan seolah-olah apakah di dalam diri kita ini sudah tidak ada lagi gairah terhadap agama kita. Jadi umat Muhammad itu adalah umat yang mempunyai jiwa, yaitu keras terhadap orang kafir. Dalam hal ini adalah orang yang menghina terhadap agama kita. Karakteristik yang kedua adalah rahama'u bainahum. Umat Muhammad adalah umat yang saling kasih sayang terhadap mereka. Kasih sayang yang ditunjukkan bagikan suatu bangunan yang menguatkan atas bangunan yang lain. Dalam hadis Nabi disebutkan, al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'du ba'dhan. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan suatu bangunan yang menguatkan atas bangunan yang lain. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, al-muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yaqtiluhu wa la yahqiruhu wa la yaktibuhu. Seorang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, janganlah kita saling menzolimi, saling menfitnah, saling menyakiti hati, saling mendustakan. Bagaimana dalam konteks hal ini? Apakah kita sesama muslim sudah menunjukkan sikap-sikap yang saling menyayangi? Kita lihat di tengah-tengah masyarakat, ketika perbedaan yang terjadi di antara kita, faham yang berbeda, bisa terjadi konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat karena kurangnya pemahaman kita terhadap ukhuwah Islamiyah, persatuan di antara kita. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam hal ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah dan janganlah
kita bercerai-berai. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik yang ketiga bagi pengikut umat Muhammad itu adalah tarahum ruk'an sujada. Kita lihat mereka adalah orang-orang yang ahli rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud adalah ibadah di mana yang kita ketahui yaitu ibadah sholat. Bagi pengikut umat Muhammad yang mengakui dirinya sebagai umat Muhammad adalah umat yang rajin ibadahnya, yang rajin ibadah sholatnya, yang mendirikan sholatnya. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat itu adalah tiang daripada agama. Barang siapa yang telah mendirikan sholat berarti dia telah membangun agama itu. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah menghancurkan agama itu. Bahkan di dalam hadis yang lain, perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir itu adalah terdapat pada sholatnya. Ketika kita mengaku sebagai umat Muhammad, maka sudahkah kita mendirikan sholat itu sendiri? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karakteristik umat Muhammad yang keempat adalah yabdaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, jadi kulikah kita, jadi pejabatkah kita, atau apapun yang terjadi dalam kegiatan kita, maka harus dilakukan didasari atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bila keridhaan yang menjadikan tujuan bagi kita, maka akan ada keteraman di dalam jiwa-jiwa kita. Banyak kisah yang disebutkan tentang keridhaan ini. Sebut saja sahabat Uwais Al-Qarni yang menggendong ibundanya untuk melaksanakan ibadah haji karena ibundanya yang sedang lumpuh, dalam kondisi lumpuh yang sakit itu sendiri. Dia gendong untuk melaksanakan ibadah haji di hadapan Ka'bah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa ibundanya, ridho terhadap ibundanya. Sampai-sampai kemudian ibundanya bertanya, "Bagaimana tentang dosa kamu sendiri, wahai Uwais?" Apa jawabannya Uwais? "Bila ibu ridho terhadap saya, maka Allah akan ridho apa yang saya lakukan." Itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah kita sama-sama sebagai pengikut umat Muhammad adalah orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini, bahkan ketika nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan abadi karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik yang kelima pengikut umat Muhammad itu adalah simahum fi wujuhim min asari sujud. Nampak dalam wajah-wajah mereka adalah orang yang ahli ibadah, orang-orang yang tawadu, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang memahami bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersabar terhadap musibah yang menimpa kepada dirinya. Orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih apabila kita tahu saudara-saudara kita yang belum lama kita mendengar beritanya yang mendapatkan musibah tentang meletusnya Gunung Semeru, tentunya mereka sedang dalam kondisi keprihatinan. Ketika dia memahami segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang-orang yang bersabar dalam menghadapi ujian, musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tentunya semoga kita semuanya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Setiap umat Nabi Muhammad itu nanti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapakah ya Rasul yang tidak mau? Yang mentaati Rasul dialah yang masuk surga. Yang mengingkari ajarannya dialah yang tidak mau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan pandai bersabar atas musibah yang menimpa kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ويا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مسبكة بقدسه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقراباته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله جل أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر.